Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tes potensi skolastik, yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah, tes potensi skolastik ini adalah tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nah, perhatikan. Bangun ACEF persegi panjang dengan luas 48 cm pangkat 2. D dan B di titik tengah EC dan FE, titik tengah EC dan FE. Maka luas bangunan yang diarsir adalah. Nah, pertama adalah kita harus perhatikan apa yang diketahui. Jadi di sini ada AB, AC, EF, kemudian panjang AF adalah 8 cm. Maka karena D adalah titik tengah antara EC, jadi membagi 2. Jadi dibagi sehingga masing-masing bagian CD dan DE ada 4 cm. Kemudian F dan E dibagi oleh titik B. Nah, yang ditanyakan adalah luas yang diarsir ini. Caranya adalah kita tentukan dulu luas keseluruhan dikurangi dengan yang tidak diarsir. Ada dua bangun ya, yaitu 2 segitiga. Jadi rumusnya adalah luas yang diarsir sama dengan luas keseluruhan ini, luas ACEF, kemudian dikurangi segitiga, luas segitiga ACD dikurang luas segitiga ABF, luas segitiga ABF. Nah, luas segitiga ACEF adalah 48. Nah, satuannya kita abaikan dulu ya. 48, kita tulis 48 dikurang. Nah, ACD, alas dikali tinggi 1/2 kali alasnya AC belum diketahui, kemudian CD tingginya adalah 4 cm. Kita cari dulu berapakah luas AC-nya. Caranya adalah diketahui luas keseluruhan ACF itu sama dengan AC dikali CE.
ya. Bisa AC dikali AF, sama saja ya. Nah, luasnya adalah 48. AC-nya belum diketahui. Ya, tulis saja X dikali CE. CE itu sama dengan 8. Nah, sekarang maka nilai X berapa dikali 8 hasilnya sama dengan 48. Atau 48 dibagi 8 sama dengan X. X-nya itu 48 bagi 8 itu sama dengan 6. Maka didapat segitiga. Nah, ini bisa dikasih seperti ini ya. Oh, sorry. Ini AC. AC itu luasnya sama dengan 6. 6 1/2 kali AC 6 dikali tingginya. Sorry. Alasnya adalah AC. AC sama dengan 6 dikali CD. CD-nya itu sama dengan 4. Dikurang 1/2. Misalkan ini kita jadikan alas. Kita ubah ini. Kita jadikan alas. Kita ubah bentuknya seperti ini. Ini F, B, kemudian ini A. FB-nya, berapa FB-nya? Ingat, B ini adalah titik tengah antara FE. Berarti titik tengahnya. Titik tengahnya tadi itu adalah 6 ya. AC sama dengan FE, berarti FE-nya juga sama dengan 6. Titik tengah dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini adalah 3. Kemudian AF-nya sama dengan 8. Berarti di sini 3 dikali 8. Ya, langsung ya, 48. Ini bisa sederhanakan. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Dikurang 1/2. Ini bisa dikali dengan 8. 1/2 kali 8 sama dengan 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Sama dengan 48 dikurang 24. Hasilnya sama dengan 24. 24 cm pangkat 2. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke soal nomor 2. Nah, jika kalian membaca soalnya, bisa kalian kerjakan juga bisa juga kalian kerjakan ya. Kemudian jika sudah ketemu jawabannya, kalian bisa tulis di chat. Oke, baik. Lanjut. Nomor selanjutnya. Hasil pengurangan 3x dikurang y per 3 oleh 2x dikurang y per 5. Ya, jadi langsung saja. 3x dikurang y per 3 dikurang 2x dikurang y per 5. Jika ada soal seperti ini, kita samakan penyebutnya. Yang bisa dikali 3, yang bisa dibagi 3 dan bisa juga dibagi 5. Atau bisa langsung dikali. Ya. Jadi caranya adalah, ya ini dikali nih, kali silang 5, 3x dikurang y dikurang. Nah, ini lagi yang 3 dengan 2x. 2x dikurang y per yang di bawah 3 dikali 5 sama dengan, nah, kalikan masuk. 5 kali 3x sama dengan 15x dikurang 5y dikurang 6x. Nah, minus dengan minus kali minus. Ini 8 positif ya. Positif 3y per 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sudah ada yang dapat jawabannya? Kira-kira A, B, C, D, atau E? Ada? Ya, belum ada yang jawab ya. Jadi, yang satu suku, yang sama sukunya kita kurangkan. 15x
dikurang 6x sama dengan 9x. Minus 5y ditambah 3y sama dengan minus 2y per 15. Nah, jawabannya adalah, yang benar adalah A. Ya, jawabannya adalah bagian A. Bagaimana? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, samakan penyebutnya. Caranya kita bisa kali silang, ya, kali silang. Kita cari penyebutnya yang sama. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika nilai X sama dengan 0,625 per 0,875 dan Y dengan 6 per 7. Nah, untuk mengetahui soal seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah samakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya dulu. Setelah sama penyebutnya, maka pembilangnya, jika pembilangnya semakin tinggi, maka itu yang paling besar, ya. Semakin rendah pembilangnya, maka nilainya juga semakin kecil. Ya, kita mulai. Kira-kira penyebutnya kita jadikan apa? Kita jadikan apa? Ya, agak susah ya kalau 7 mau mengikut ke 0,875. Yang lebih mudah itu jika 0,875 mengikut ke 7. Ya, 0,875. Ini kita bisa, kan 0,875 dengan 0,625 itu sebenarnya 625 dikali 1/1000, ya, 1/1000 di atas, di sini ini bisa saya ubah begini, 625 dikali 1/1000, begitu ya, per 875 dikali 1/1000, begitu ya. Nah, ini kan bisa jadi 1, jadi tinggal X sama dengan 625 per 875. Jadi didapat X sama dengan 625 875. Ini sama dengan ini yang di atas, soal yang pertama. Nah, caranya adalah kira-kira 875 dibagi berapa, hasilnya 7. Karena mengecil jadi dibagi, ya, kalau membesar dikali. 875 dibagi berapa, hasilnya 7. Ya, bagi saja 875 bagi 7 kan 125, artinya 875 bagi 125 sama dengan 7. Ingat, kalau dibagi di bawah 125, yang di atas juga harus dibagi 125, ya, seperti itu ya. Jadi sama dengan, di bawah itu sama dengan 7. Yang di atas 625 bagi 125 sama dengan 5. Nah, sekarang yang saya tanya, 5/7 lebih apa dari 6/7? Ada yang bisa jawab lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Lebih kecil, ya, lebih kecil. 5 dibagi 7 dengan 6 dibagi 7, ya. Jadi lebih sedikit didapat 5/7, ya. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, kita lanjut nomor 4. Jika A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 20 dan A kali B sama dengan 2, maka A dikurang B adalah. Nah, ya, pertama kita harus tahu dulu idenya dulu diapakan. Jadi 4A dikurang B, bagaimana supaya bisa muncul A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yaitu dulu yang pertama yang harus dicari. Jadi kalau misalkan saya kasih begini, A dikurang B pangkat 2, ya, depan dipangkat 2 kan ditambah, belakang dipangkat 2 kan
dikurang 2 kali depan kali belakang. Begitu ya? Ya, jadi kalau kalian uraikan A dikurang B pangkat 2 atau A dikurang B kali A dikurang B, maka jawabannya adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 AB. Lanjut, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sama dengan 20 dikurang 2 AB. A itu sama dengan 2. Sehingga 20 dikurang 4 sama dengan 16. Nah, ini 16 ini A dikurang B pangkat 2. Yang mau dicari adalah A dikurang B saja. Ya, masing-masing pangkatnya dikali 1/2 ya. Jadi 2 kali 1/2 sama dengan 1, jadi A dikurang B sama dengan 16 pangkat 1/2 atau akar 16. Nah, kemudian kalau dilihat ini mungkin jawabannya 4 ya, tapi harus dipahami bahwa ada plus dan minusnya. Jadi A dikurang B sama dengan positif 4 atau negatif 4. Kenapa ada positif dengan negatifnya? Karena kan di sini A dikurang B pangkat 2 sama dengan 16. Jadi kalau misalkan saya tulis 4. Misalkan A dikurang B-nya 4. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Benar ya? Nah, kalau misalkan minus 4, saya pangkat 2 kan sama dengan 16 sama. Jadi, kalau seperti ini, maka harus ada positif dan negatif. Plus 4 dan negatif 4. Kecuali yang disuruh adalah berapa panjangnya. Kan tidak ada panjang yang negatif ya, kecuali kalau kita berbicara masalah skalar. Oke. Aman? Kita lanjut ya ke soal nomor selanjutnya. Atau ada pertanyaan? Pada pukul 10 bayangan sebuah pohon yang tingginya 10 meter adalah 14 meter. Jadi ada pohon. Ada pohon, ini ibaratkan pohon. Bayangannya itu sini ya. Adalah 14 meter. Tingginya adalah 30. Di waktu yang sama ada gedung. Yang bayangannya sama dengan 21 meter. Nah, yang dicari ini adalah ini tingginya. Kita bisa menggunakan perbandingan karena ini adalah segitiga sebangun ya, perbandingan. Jadi yang tinggi sebenarnya berarti X per tinggi gedung, atau saya buat di sebuah kolom ya, di tabel ya. Ini tinggi sebenarnya. Kemudian bayangan. Ini gedung, karena gedung yang dicari. Kemudian ini adalah pohon, di bawah pohon. Tinggi sebenarnya tidak diketahui. Berapa bayangannya? 21. Lanjut, pohonnya tinggi sebenarnya adalah 30. Berapa bayangannya? 14. Nah, kita menggunakan perbandingan di sini. Jadi X per 30 sama dengan 21 per 14. Nah, berapa itu? X sama dengan 21 per 14 dikali 30. Ya, 21 per 14 dikali 30.
Bisa disederhanakan, bisa dikali 21 kali 30 dibagi 14, tapi bisa juga disederhanakan dulu ya. Masing-masing dibagi 7. 21 bagi 7 itu sama dengan 3. Nah, ini dibagi 7 2. Nah, masih bisa. 30 bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 dikali 3 sama dengan 45. Ada yang jawabannya benar? 45? Nah, kalau perkalian begini itu tergantung dari kalian ya. Kalau kalian jago berkali-kali bilangan yang besar, maka langsung sekali. Tapi bisa juga disederhanakan. Jadi jawabannya adalah E. Oke, baik. Oke, nomor 6. Manakah yang lebih besar? 4. Ya, perhatikan soal yang lebih besar di sini. Jadi ini idenya adalah sama tadi yang XY. Bagaimana caranya supaya kesamaan. Nah, di sini saya memilih kesamaan penyebutnya ya. Penyebutnya. Jadi ini perhatikan ini persen, berarti per 100. 48%, 48 per 100. Ini juga. Jadi bagaimana kalau misalkan saya ubah ke per 100 semua? Nah, kalau saya ubah ke per 100 semua, maka bagaimana cara ini 25 berubah menjadi 100? Dikali 4. Ya, kalau di bawah penyebutnya dikali 4, pembilang juga dikali 4 kali 4, 16. Per 25 kali 4 sama dengan 100. Kali. Nah, ini bisa 147 dibagi 100. Lanjut. Ini 8 per 49. 8 per 49. Jadi saya tulis dulu 8 per 49 dikali 147 per 100. Sebenarnya ini kita bisa juga kita ubah ke 147 semua ya. Tapi untuk saya tidak akan menggunakan cara itu. Kita bagi. Bisa dibagi berapa? Kita bisa bagi 7 ya. Ini dibagi 7, 49 bagi 7 itu kan 7. Kemudian 14 bagi 7, 21. Oh, masih bisa. Masih bisa dibagi 7. 7 bagi 7 itu sama dengan 1. Kemudian 21 bagi 7 itu sama dengan 3. Jadi di sini 3, di bawah 1. Ya. Jadi 147 bagi 9 itu sama dengan 3 ya. Nah, didapat 8 per 1. Atau bisa 800 ini 800 per 100. Karena kan 1 dikali berapa hasilnya 100 ya. Di atas dikali di bawah kali 100, di atas juga dikali 100. 100 kali 3 per 100. Lanjut, ini lagi. 49 per 100 dikali 48 per 100. Tidak usah diapa-apai dulu. Kasih begini saja dulu. Ini juga 196 per 100 dikali 12 per 100 sama dengan ini bisa ya kita sederhanakan. Ini bisa dibagi 3 ini. Dibagi 3, 75 dibagi 3 itu sama dengan 25. Sudah sama dengan ini ya. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Artinya 6 dikali 98 dikali 4 ya. Jangan dulu buru-buru mengalihkan. Ini kan dikali 100. Berarti 100 dikali 100. Oke. Caranya kita eliminasi jawaban yang salah. Yang lebih besar, yang mana yang paling besar? Manakah yang paling besar di sini sebenarnya soalnya ya?
kita cari, ini kan ada 3 ya. Nah, saya mau ambil ini karena ada 3-nya ini. Ini bisa kita ubah menjadi 4 kali 3 ya. Jadi 3-nya kita abaikan dulu. Jadi tinggal 196 kali 4. 196 kali 4 apakah lebih besar daripada 800? Ya, tidak ya. Karena 800 itu 4 dikali 200. Nah, ini 196 tidak sampai 200. Berarti bagian D salah. Bagian D salah ya. Kita eliminasi. Lanjut yang ini. Kan ada 3 ini. 3 ya. Ini 3 kali 2. Ini 3 kali 2. Jadi kita ubah menjadi seperti ini. Tiganya dikasih ke depan, kali 2, kali 98, kali 4. Nah, seperti ini. Per 100 pangkat 2 ya, 100. Kan 3-nya sudah sama ya. Nah, sekarang seperti ini. 98 kali 2. 98 kali 2 itu sama dengan tidak sampai 200. Ya, tidak sampai 200 karena 2 kali 100 itu sama dengan 2 kali 98 itu tidak sampai 200. Kecuali di sini 100 baru 2 kali 100 sama dengan 200. 200 kali 4 kan 800. Nah, ini tidak sampai 100. Berarti ini juga dieliminasi. Ya, begitu caranya ya. Lanjut. Mana lagi? Ini 147. Yang ini ya. Kan ini sama ini. Sama ini ya. Abaikan itu 147 per 100-nya karena sama. Nah, kita cari yang ini 8 per 49 dengan 16 per 100. Ya, 16 per 100 itu 4 per 10 pangkat 2. Yang ini berapa? Atau tidak bisa dikasih begini ya. 16 per 100 dengan 8 per 49. Mana yang paling besar? Nah, 6 dibagi 100 itu 0, sekian ya. Sedangkan 8 dibagi 49 lebih kecil ini. 16 dibagi hanya 16, kemudian dibagi 100. Nah, ini 8 hanya dibagi 49 ya. Di sini kalau misalkan 50 baru sama ya. 8 per 50 itu sama dengan 16 per 100. Tapi sini hanya 49. Jadi ini dieliminasi. Nah, tinggal ini. Bagian C. 49 kali 48 itu tidak sampai 49 kali 48 itu berapa? Tidak sampai 800 kali 3 ya. Kalian bisa kali sendiri. Tidak sampai ya. Karena ya tidak sampai ya. Jadi yang benar adalah B. Ya, agak panjang, tapi sebenarnya kalau misalkan kita sudah paham apa maunya soal, ini akan mempermudah kalian. Jadi rajin-rajinlah berlatih, itu kuncinya. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 7. Ya, ini jawabannya tadi B ya. Nah, sekarang suatu tes masuk PTN terdiri atas 120 soal. Jika jawaban benar, skor 4. Nah, ini skor 4 benar, skornya 4. Kemudian salahnya, kalau salah 1. Kalau kosong 0, berarti bisa diabaikan kosong. Kalau kosong 0. Abaikan ya. Kita abaikan nanti nih. Nah, soalnya itu terdiri dari 120 soal. Jika Olivia mengerjakan 100 soal, 100 soal saja yang dikerjakan Olivia, berarti berapa yang kosong? Dari 120, berarti yang kosong adalah 20. 20 kali 0, 0. Jadi diabaikan saja. Artinya diketahui dulu ya. Diketahui, misalkan yang benar itu disimbolkan B, yang salah itu disimbolkan S. Berarti kan kita 100 itu kita belum tahu
berapa benarnya, berapa salahnya. Berarti benar ditambah salah itu sama dengan 100. Sebenarnya di sini ada 20 kosong, tapi 20 kali 0 kan 0. Jadi kita abaikan. Ini adalah persamaan pertama. Ya, kita buat model ya. Yang kedua, jika jawaban benar, skornya 4. Jika salah, minus 1. Nah, skornya itu sama dengan 340. Berarti minus 4 benar. Ini banyaknya soal. Yang persamaan pertama itu banyaknya soal yang terjawab. Nah, yang kedua itu adalah jumlah skornya. Jadi minus 4B ditambah minus 1S sama dengan 340. Itu persamaan kedua. Nah, caranya adalah kita eliminasi. Kita eliminasi ya. Kita eliminasi. Jadi ini persamaan 1 dengan persamaan 2 bisa kita eliminasi dengan cara kita sederhanakan dulu ini. Minus 4B ditambah positif dengan negatif, hasilnya negatif ya. Negatif S sama dengan 340. Eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1. Kemudian persamaan 1 adalah B. B ditambah S sama dengan tidak ada minusnya ya, positif ya. B ditambah S sama dengan 100. Yang dicari adalah benar. Berarti yang dieliminasi adalah salah. Jangan benarnya yang dieliminasi ya, nanti 2 kali. Jadi karena yang dicari adalah benar, maka yang dieliminasi adalah salah. Kemudian tandanya itu kita lihat, kalau positif, kalau sama tandanya maka dikurang. Kalau beda tandanya, ada positif negatif, maka ditambah. Ya, kalau sama tandanya dikurang, kalau beda tandanya ditambah. Jadi 48 ditambah B sama dengan 5B. Nah, ini habis ya. Sama dengan 340 ditambah 100. 340 ditambah 100 itu sama dengan 440. Yang ditanyakan adalah benarnya. Benarnya itu berarti dibagi, masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 440 dibagi 5. Berapa itu? 440 dibagi 5, 4 bagi 8 ya. 88. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, semoga ada yang benar ya. Ada yang benar jawabannya C, nomor 7? Ya, C ya. C jawabannya ya, dari SMA berapa itu? Kita lanjut. Nomor 8. Diketahui fx sama dengan, nah ini kalau misalkan logaritma, untuk mengerjakan logaritma, mau tidak mau harus hafal sifatnya, harus tahu sifatnya ya. Jadi ini pertama adalah x-nya itu sama dengan 4 ya, x-nya itu sama dengan 4. Jadi masukkan dulu gx. Jadi gx-nya itu diubah menjadi G4 sama dengan 2/3. X-nya diubah menjadi 4. Sehingga didapat 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, 8/3. Kemudian, masukkan ke sini. Fx sama dengan, nah, Fx, X-nya tadi 4 ya. F4 sama dengan 8 pangkat 8/3. Nah, seperti ini. Kan pertanyaannya adalah 16 log fx. Jadi nanti fx-nya dimasukkan ke sini. Perhatikan basisnya, di sini adalah 16. 16 dengan 8. 16 dengan 8. Nah, 8 ini kita ubah kira-kira bagaimana caranya supaya ada hubungannya dengan 16. Masing-masing 2 pangkat sekian. Nah, sekarang 2 pangkat berapa hasilnya? 8. 2 pangkat 3.
2 pangkat 3 kali 8 per 3. Nah, ini bisa 3 bagi 3 kan 1. Tidak habis ya, tapi 1. 2 pangkat 8. Lanjut. Sudah didapat bentuk sederhananya, maka 16 log fx. Fx-nya, x-nya adalah 4, adalah 2 pangkat 8. Nah, ini tadi yang saya maksud. 16 itu dijadikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 log 2 pangkat 8. Ada sifat logaritma itu A pangkat M log B pangkat N. Nah, N-nya ini ke depan jadi pembilang, kemudian M-nya ke depan juga tapi jadi penyebut. Kemudian A log B. Begitu. Jadi di sini sama dengan karena saya taruh di sini ya. Jadi 16 log 2 pangkat 8 itu tadi 2 pangkat 4 log 2 pangkat 8. Nah ini kita ubah menjadi 8 per 4 sesuai dengan ini. Rumusnya ini, sifatnya ini ya. 8 per 4 2 log 2. Nah, ada lagi sifat. Sifatnya adalah A log A itu sama dengan 1. Nah, ini 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ada yang dapat 2 juga? Jawabannya adalah C. C ya. Dapat atau mungkin ada yang salah bagi ya. Sepertinya sudah benar di 8 per 4. Oke. Kita lanjut nomor 9. Oke, ada yang bisa mengerjakan ini? Ada yang bisa? Tulis di chatnya. Jika lihat soal seperti ini, perhatikan dulu hubungannya, ya. Lihat 0,258725872587. Jika dapat soal seperti ini, yang paling pertama dilakukan adalah memisalkan, ya. Kita misalkan dulu. Kita misalkan X sama dengan misalkan X sama dengan 0,258725872587 dan seterusnya. Jadi karena berulang ini nanti itu 2587 berulang terus ya. Nah, selanjutnya hubungkan antara 99 dengan X. 99 diapakan? Ditambahkah, dikurangkah, dikalikah sehingga nanti muncul dengan X ini muncul 9999. Ya, diapakan? Ya, dikali dengan 1000. Kita kali dulu dengan 1000. X-nya dikali 1000. Jadi hasilnya 10.000 X sama dengan, kalau kali ini juga dikali ya, dikali 10.000 juga di sini. Jika dikali 10.000, maka berapa jawabannya? Nah, biasanya kalau dikali dengan 00 saja 10.000 misalkan, maka bergeser ke kanan komanya, ya, bergeser ke kanan. Jadi kayak begini. 1 2 3 4. Jadi nanti hasilnya sama dengan 2587, 2587 dan seterusnya, ya, dan seterusnya.
Nah, bagaimana caranya supaya ini menghasilkan 9.999? Diapakan? Dikurangkan. Jadi antara ini yang di bawah, saya tulis ulang. 10.000 X sama dengan 2.587, 2587 sampai seterusnya. Dikurang X. X sama dengan, nah berapa itu? X tadi 0, jadi satuan dengan satuan ya. 2587 sampai seterusnya. Dikurang. Nah, 10.000 dikurang 1. Sudah kelihatan ya? 9.999 X sama dengan, ini habis ini. Ya, berapapun 2587 ditulis, segitu juga di bawah. Jadi habis. Jadi tinggal 2.587 ya. 2 dikurang 2, 7 dikurang 0 sama dengan 7. 7 dikurang 7 0 dan seterusnya 0 semua nanti di sini. Kemudian 7 dikurang 0 sama dengan 7. Hasilnya ini. Maka X sama dengan 2.587 per 9.999. Nah, jadi bentuk lainnya ini X adalah yang ini. Kalau dipecahkan dalam bentuk pecahan ya maksud saya. Jadi bentuknya ini. Jadi kita sudah bisa mengalihkan ini 99%, 9.999% dari X itu berarti 9.999 per persen itu 100 ya. Dikali X-nya berapa? 2.587 per 9.999. Jadi bukan pakai yang ini yang di atas ya, tapi bentuk yang pecahan, karena ini pecahan juga untuk memudahkan saja. Ada yang bisa dibagi? Ada ya? 999 ini dibagi nih. Hasilnya sama dengan 1. Jadi 2.587 per 100. Nah, jadi jawabannya adalah bagian E. 25,87. Bagaimana? Ya ada yang jawab ya. SMA ada yang jawab SMA 3N Rekang. Betul ya? Jawabannya adalah Kita lanjut ya. Soal yang terakhir. Oke. Nah, bagaimana ini? Ada yang bisa menjawab? Pertama ya, yang paling pertama yang harus dipikirkan adalah dikemanakan, diapakan dulu. Ya, diapakan dulu. Jangan sampai setengah mati mencari ternyata tidak begitu maunya soal, itu ya. Jadi, yang pertama ada diketahui bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat. Ini bilangan bulat ini. X itu bilangan bulat, Y juga bilangan bulat. Minnya rata-ratanya adalah 6. Kemudian jangkauannya 5 sekarang. Saya recall dulu jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah jangkauan. Saya tulis J saja ya. Jangkauan itu besar, data terbesar, data yang besar dikurang data yang kecil, paling kecil. Jadi jangkauannya itu adalah 5. Data terbesarnya adalah karena ini kalau dilihat sudah kayak tersusun ya, maka berarti yang paling besar 9 dikurang X. 9 dikurang X. 9 dikurang berapa? Hasilnya sama dengan 5. Berapa? 9 dikurang berapa? Hasilnya sama dengan 5? Sama dengan
4. Ya, X sama dengan 4. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lanjut. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah kesemuanya. X ditambah 4 ditambah 4 ditambah, bukan 4 ya, 5. 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah Y ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9. 4, 5, 5, Y, 6, 6, 7, 8, 9. Ada yang sudah mengerjakan? Dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 data. Nah ini. Jadi X minnya 6. Berarti 6 dikali 10. 6 dikali 10. Sama dengan, nah ini X dengan Y dikasih minggir-minggir dulu. Dikasih 1. X ditambah Y. Ditambah. Jumlahkan ini. Ya, kalau saya cara menjumlahkannya adalah, saya lihat yang menghasilkan 10 ya. 5 tambah 5 itu 10. Kemudian 6 ditambah 4 itu kan 10. Karena 2 berarti ditambah 8 ya. Ini sudah 20. Sekarang 7 ditambah 14 itu 10. Sisanya 1 tambah 9 itu 10. Jadi sudah 20. Nah, selesai semua ya. 10 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan berapa? Sama dengan 50. Nah, 60 sama dengan X tambah Y. X ditambah Y sama dengan ditambah 50. Maka X ditambah Y. X tambah Y sama dengan, ya berapa ditambah 50 sama dengan 60, yaitu 10. Jadi X tambah Y itu sama dengan 10. Nah kan di sini sudah diketahui nilai X-nya. X-nya sama dengan 4. Apakah dikasih masuk? Ya tidak usah, jangan buru-buru dikasih masuk. Sebelum saya jabarkan hingga selesai, ada yang jawab? Silahkan tulis di kolom chat. Ada yang jawab A. Ada A. Kita coba, apakah jawabannya adalah A? Kita coba ya. Nah, kita tidak usah terburu-buru. Lihat dulu ini. Kan X, kasih keluar X-nya. X dalam kurung X ditambah Y, ya. X pangkat 2 ditambah X Y itu sama dengan X dalam kurung X ditambah Y. Jadi, kita tulis lagi. X ditambah Y. X-nya berapa? X-nya kita dapat 4 kali ya. Kemudian X tambah Y. X tambah Y sama dengan berapa? 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi begini, kalian tadi bisa masukkan nilai Y-nya. Didapat juga nanti ya. Tapi bisa juga cara seperti ini. Jadi mana yang paling mudah menurut kalian? Oke, sekian. Ada tadi yang benar, sudah ada yang benar jawabannya tadi ya. Ya, terima kasih. Semoga dipahami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.